Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Lalu Allah berikan kepada kita hidangan atau istirahat atau kenikmatan dengan bisa membaca ayat-ayat Allah dan belajar duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi majlisin min majasil ilm farta'." Atau fi maqala sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau marartum bi majalis dzikir, kalau seandainya kalian melewati tempat-tempat menuntut ilmu atau orang-orang yang lagi berkumpul berzikir dalam menuntut ilmu, maka ambillah rahat kalian sebentar atau istirahatlah sebentar di sana. Istirahatlah dari kebisingan dunia ini. Istirahatlah sebentar dari fitnah-fitnah yang banyak berbagai macam di dunia ini. Duduklah sebentar, istirahatlah sebentar di tempat menuntut ilmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allah mudahkan kita berkumpul di majelis ilmu ini. Dan kita ucapkan jazakumullah khair kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga amal ibadah kita semua mengalir kepada panitia yang menjadi sebab terlaksananya kegiatan ini. Dan juga alhamdulillah subhanallah sudah diberikan juga kitab-kitab gratis dan juga kita bisa belajar dengan leluasa di masjid ini. Semoga semuanya menjadi pahala bagi para penyelenggaranya dan semoga Allah beri keikhlasan kepada kita semua. Kitab yang akan kita bahas insyaallah taala Ushulus Tsalatsah, kitab yang ma'ruf di kalangan ikhwan, kitab usul tsalatsah, yaitu usul artinya pondasi, tempat berdirinya bangunan. Tsalatsah yaitu tiga pondasi dalam berdirinya bangunan agama ini atau amal soleh kita, yang mana kalau tiga ini dia tidak kuat, yang lainnya dia akan runtuh. Sebagaimana juga tiang-tiang dan pondasi, kalau dia tidak kuat, yang lainnya ke atas runtuh semua.
Akan kita bahas insyaallah lebih detail, tapi sebelum kita masuk akan kita bahas mengenai penulis. Yang menulis ini adalah seorang alim kabir, seorang ulama besar, yang bernama Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Buraid ibn Mushrif At-Tamimi dari kabilah Tamimi, Saudi. Bapak beliau adalah orang alim juga, ulama besar pada zaman beliau. Dan bapak beliau adalah mufti di daerahnya, mufti atau hakim atau mufti yang berfatwa di tempat beliau, yatawallal qadha, qadhi. Dan kakek beliau juga ulama besar. Jadi ulama besar, anaknya ulama besar juga, cucunya ulama besar juga. Wulida Syekh Muhammad lahir pada tahun 1115 Hijriyah. Dan beliau sangat cinta kepada ilmu dari waktu kecilnya. Waktu kecil beliau ketika berumur 12 tahun, beliau sudah sama atau seperti orang-orang dewasa, belajar bersama orang dewasa ketika umur 12 tahun. Dan sebelum itu beliau sudah hafal Al-Quran. Dan bapaknya sudah membolehkan beliau jadi imam di Saudi. Sudah boleh jadi imam ketika umur 12 tahun. Dan bapaknya juga sangat takjub melihat anaknya yang satu ini, karena memang dari kecil sangat condong kepada ilmu. Dan sampai-sampai sebelum balik, bapaknya sudah mengambil faedah, manfaat dari perkataan-perkataan anaknya. Banyak hal-hal keilmuan yang diambil bapaknya dari anaknya. Padahal bapaknya mufti, bapaknya qadhi, orang alim besar. Tapi dia kadang-kadang dapat faedah dari anaknya, bapaknya yang sampaikan, yaitu Syekh Muhammad. Dan pada zaman beliau, Jazirah Arab itu bercampur amalan-amalan kaum muslimin di Jazirah Arab dengan berbagai macam kesyirikan dan bid'ah. Dan singkat cerita, beliau memperjuangkan akidah, memperjuangkan tauhid dan menegakkan agama ini dan mendakwahkannya. Siang dan malam beliau mendakwahkan agama ini. Lalu sampai beliau berhasil untuk mulai menghilangkan kesyirikan-kesyirikan di tanah Arab, khususnya di daerah Saudi. Dan beliau berkumpul dengan para pemimpin-pemimpin di Saudi. Dahulunya Saudi itu banyak negaranya, banyak negara kecil-kecil. Akhirnya beliau bersatu dengan Imam Muhammad bin Saud, salah satu raja juga di situ. Akhirnya beliau bergabung, orang alim, imam di dalam agama dengan imam di dalam negara. Akhirnya beliau lebih memperluas atau memperkuat dakwah beliau sampai-sampai itu hampir Saudi itu sampai ke bawah itu. Dahulunya
negeri Saudi itu kerajaan-kerajaan kecil. Akhirnya digabungkan semuanya oleh beliau, dan beliau dakwahkan tauhid kepada masyarakat di situ. Dan mulailah dihilangkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, bahkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di Masjidin Nabawi. Karena pada zaman tersebut itu kuburan-kuburan banyak yang dibikin kubah-kubah, tempat menyembah-nyembah kuburan. Sampai sekarang masih, cuman sekarang dihalangi sama ada penjaga-penjaganya. Kalau ada yang terlihat berdoa di kuburan, ada yang menjadikan kuburan tempat mengambil berkah segala macam, itu ada penjaganya yang mengusir. Kalau zaman dulu sengaja dibikin orang. Akhirnya mereka memperbaiki itu dan memperbaiki cara-cara beribadah. Dahulunya di Masjidil Haram sholat itu 4 kali. Pada zaman beliau sholat Hanafi, sholat Maliki, sholat Syafi'i, sholat Hambali. Jadi 4 kali sholat. Misalnya bapak sholat zuhur nih, 4 kali sholat itu. Ups. Nanti kalau udah selesai sholatnya Hanafi, datang lagi Maliki, datang kumpul lagi sholat lagi. Jadi 4 kali dulu sholat. Jadi beliau jadikan satu imam. Nah, inilah yang membuat banyak musuh-musuh beliau dari kalangan-kalangan orang yang mungkin sudah merasa berkuasa di dalam sebagian ritual-ritual ibadah, yang suka jadi mengajak-ngajak orang nyembah kuburan, mulai marah karena kuburannya ditutup. Yang banyak memperdebatkan masalah mazhab segala macam, mulai marah. Kenapa? Karena mazhabnya dijadikan satu imam aja, tidak boleh dibeda-bedakan semua. Nah, inilah yang didakwahkan oleh beliau, dan salah satu cara berdakwah beliau atau metode berdakwah beliau dengan kitab-kitab beliau. Salah satunya ini Usul Salasah ini. Dan ini akan menjelaskan nanti bagaimana jelasnya akidah kaum muslimin itu terang. Dan kitab-kitab beliau salah satunya ya ini Usul Salasah. Ada lagi kitab Tauhid, Kasyuf Subhat, Al-Qawaidul Arba', dan yang lain-lain, banyak kitab-kitab beliau. Nah, singkat cerita, mungkin ini secara singkat saja karena waktu kita tidak panjang. Banyak dihembuskan oleh orang-orang yang benci kepada dakwah beliau hal-hal yang sebenarnya adalah cuman fitnah dan tuduhan. Kita akan bahas beberapa tuduhan-tuduhan yang mungkin juga nantinya akan menguatkan kita untuk membaca kitab beliau. Karena orang ditakut-takuti kitab. Ada dulu ceritanya di India ada orang yang paling marah dengan Wahabi-Wahabi ini. Wahabi, dia paling jengkel dengan Wahabi. Lalu kitab Tauhid Syekh Muhammad disobek sampulnya, jadi hilang namanya. Dikasih, Syekh ini kitab tolong baca. Dibaca dari awal sampai akhir. Itu kitab tauhid itu kita di Libya itu 4 tahun belajarnya. Dia dibaca semalaman dibaca karena saking bagusnya kitab. Besoknya ditanya, "Syekh, bagaimana kitab yang kemarin itu?" "Wah, kitabnya bagus sekali, hebat sekali. Semuanya dalil-dalil. Semuanya adalah hak kebenaran." Nah, kata muridnya, itu kitab Wahabi itu." Wahabi, ini Wahabi enggak boleh ini. Kalau udah ada nama Syekh Muhammad ini atau Syekh Muhammad Ibn Wahab, orang marahnya enggak karuan. Sebabnya enggak jelas. Karena sudah dihembuskan. Dihembuskan syubhat-syubhat atau kebencian-kebencian, padahal yang disampaikan oleh beliau dalil-dalil saja. Lihat kitab Kasyfus Subhat pendek sekali, dalil aja banyak isinya. Atau kitab Tauhid sedikit, dalil aja semua. Nah, salah satu mungkin kita bahas sedikit sebelum kita mulai. Yang pertama, tuduhannya sebagai khawarij. Mereka tuduh khawarij yaitu yang banyak membunuh kaum muslimin, atau yang banyak itu mengkafir-kafirkan. Ya enggak, Pak? Itu tuduhannya di lapangan. Siapa yang sering dengar mungkin? Ya kan? Kita jawab,
sekarang ini kita lihat ini negeri Saudi Arabia itu, kita pergi haji tiap tahun di situ, siapa yang dibunuh di sana? Gak ada yang dibunuh di sana. Saya kuliah di sana ada 3.000 orang itu, dikasih uang 1 juta sebulan itu di Libya itu. Di Madinah lebih lagi. Dikasih kitab, dikasih apa, kasih mukafaah, kasih biaya hidup. Gak ada yang dibunuh. Siapa yang dibunuh? Dibilang kan berdarah dingin, Khawarij segala macam, Wahabi. Gak ada yang dibunuh. Siapa yang dibunuh sama kerajaan Saudi Arabia? Nah, ini cuman tuduhan-tuduhan saja. Adapun ISIS atau ISIS yang kadang-kadang disematkan oleh itu Wahabi, ISIS segala macam, itu cuman tuduhan saja. Kalau memang ISIS itu Wahabi, kenapa mereka tidak bergabung dengan Raja Salman itu sekarang? Kenapa mereka memusuhi Saudi Arabia? Lebih Wahabi mana Raja Salman daripada ISIS ini? Ini Raja Salman dari kakek-kakeknya Imam Muhammad ibnu Ibnu Saud itu kakeknya. Pendiri Wahabi itu kakeknya. Pendiri negara Saudi Arabia itu kakeknya. Lebih Wahabi mana ISIS daripada Raja Salman itu? Negara Saudi Arabia itu didirikan oleh Imam Muhammad ibnu Saud yang dijadikan sebagai mufti atau ulama yang bersama beliau itu, atau menterinya atau ulama yang bersama beliau, Syekh Muhammad juga, namanya sama-sama Muhammad ibn Abdul Wahhab. Itulah berdiri negara Saudi Arabia itu sekarang. Kayak kita ada presiden, ada MUI-nya. Ada presiden, ada MUI-nya. Yang kedua, tuduhannya kaum Wahabi mengkafirkan kaum muslimin. Kita lihat siapa yang dikafirkan oleh Wahabi. Kita pergi ke sana, pergi haji tiap tahun, nggak ada kita dikafirkan itu. Syiah saja pergi ke sana, nggak diapa-apakan sama orang Saudi. Malah orang Syiah yang di situ bikin ulah sering. Yang kejadian-kejadian yang pembakaran Mina atau yang kejadian kemarin itu orang Syiah yang bikin. Mereka bikin demonstrasi ketika haji segala macam. Mereka itu tidak dilarang, melainkan setelah mereka bikin ulah di situ, bikin peledakan segala macam atau pembakaran. Itu yang bikin ulah orang Syiah, orang Iran. Dan mereka tidak diapa-apakan di Saudi, tidak diganggu. Mereka mau ke Saudi nggak diapa-apakan, tidak dilarang. Nah, ini mengkafirkan kaum muslimin juga hal yang tidak mungkin. Bahkan Syekh Muhammad sendiri menulis di kitabnya, saya tidak mengkafirkan bahkan walaupun orang-orang sudah berkeliling di makam yang disembah itu, belum saya kafirkan sampai ditegakkan hujah kepada mereka. Maka Syekh Muhammad tidak mengkafirkan kaum muslimin. Adapun dahulunya tempat-tempat yang disembah itu mereka ratakan, karena awalnya tidak begitu. Awalnya zaman dahulunya makam-makam para sahabat, makam-makam para syuhada itu tidak ada kubah. Yang bikin kubah itu baru dibikin. Baru maksudnya ya sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun, sekian puluh tahun. Akhirnya dikembalikan lagi seperti kuburan asalnya. Kalau kita lihat di kuburan Baqi sekarang ya rata aja, sama aja. Enggak ada yang ada beda-beda. Dahulunya itu dibikin kubah-kubah. Kayak di sini kadang-kadang ada tuh kuburan-kuburan yang bikin kubah-kubah, lalu ngaji sampai pagi di situ kan, atau minta berkah segala macam. Nah, dia cuman merapikan itu atau membersihkan itu supaya orang tidak berbuat kesyirikan. Adapun orang yang melakukannya tidak dikafirkan oleh beliau. Lalu tuduhan selanjutnya, kita cepat saja, kaum Wahabi melarang bersalawat. Nah, ini juga tuduhan dusta. Padahal Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab paling banyak itu membaca atau mempelajari kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim punya kitab Al-Afham fi Fadli Salati ala Khairil Anam, yaitu
buku tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin dia melarang salawat, padahal dia buku-bukunya mengajak supaya bersalawat? Tidak mungkin. Yang dilarang itu bid'ah atau tata cara yang menyalahi sunnah. Adapun bersalawat diajak, bahkan ditulis di kitab-kitab beliau. Lalu dituduh juga Wahabi membenci Ahlul Bait atau membenci keluarga Nabi. Ini juga telah bertentangan. Tuduhan ini kedustaan, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberi nama anak-anaknya nama Ahlul Bait. Anak-anak Syekh Muhammad ini namanya Hasan, Husain, Ali, Ibrahim, Abdullah, Abdul Aziz, Fatimah. Ini bagaimana mungkin dia benci Ahlul Bait lalu dikasih nama anaknya nama-nama Ahlul Bait semua? Tandanya dia cinta kepada Ahlul Bait. Kan kita wajib mencintai Ahlul Bait. Lalu kaum Wahabi dibilang melarang ziarah kubur. Ini juga tuduhan dusta. Malahan justru kaum Wahabi menganjurkan ziarah kubur yang merupakan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Yang cuma dilarang amaliyah-amaliyah yang di dalam kuburan tersebut yang bertentangan dengan sunnah, bahkan jatuh kepada syirik. Adapun ziarahnya itu disyariatkan. Lalu bahkan ada yang menuduh Syekh Muhammad mengaku menjadi nabi baru. Nah, ini juga tuduhan yang lebih dusta lagi. Dan berbagai macam tuduhan yang mungkin waktu tidak cukup untuk kita jelaskan semuanya. Dan bahkan di Indonesia ini Wahabi sebagian bilang aliran sesat. Coba kita tanya MUI, kan ada MUI itu. MUI itu kan ada bagian fatwanya. Termasuk aliran sesat nggak Wahabi? Yang disesatkan itu Ahmadiyah, Syiah, yang lain-lainnya. Adapun Wahabi yang ngomong itu belum lahir, Wahabi udah di Indonesia. Siapa yang pertama kali dituduh Wahabi di Indonesia? Pahlawan kemerdekaan itu di Ponorogo, Imam Bonjol. Imam Bonjol itu pentolan Wahabi diserang Belanda. Belanda mau menyerang Imam Bonjol, kenapa? Karena dia Wahabi. Ini cuman gelar-gelar yang disematkan. Setelah kemerdekaan jadi pahlawan kemerdekaan Imam Bonjol. Ini pahlawan-pahlawan kemerdekaan Wahabi. Soekarno ada di kitabnya, di buku Soekarno ada nulis buku bahwasanya Wahabi adalah yang membersihkan agama ini, orang yang kembali kepada agama aliran atau agama yang lurus. Itu Soekarno yang tulis. Agus Salim, Buya Hamka itu dituduh Wahabi pada zamannya. Wahabi itu Buya Hamka. Yang menuduh-nuduh sekarang belum lahir, ini Wahabi ini dari zaman dahulu di sini. Bahkan Muhammadiyah, Al-Irsyad itu juga dituduh begitu, dan itu sudah dari zaman dahulu. Kesimpulannya yang dituduh tersebut cuman kebenaran saja. Tidak ada kebatilan yang dituduh Wahabi. Mereka cuma menuduh Wahabi karena sudah tidak ada lagi jawabnya. Kalau sudah nggak ada dalil, ujung-ujungnya Wahabi ente, ya nggak? Karena udah habis dalilnya. Diajak diskusi, dikeluarkan dalil-dalil, udah habis dalilnya. Karena udah nggak ada dalil, Wahabi ente, ya kan? Apa arti Wahabi? Pokoknya Wahabi udah. Nggak bisa lagi ngomong, pokoknya Wahabi udah. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah a'rafun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Sesungguhnya Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling tahu dengan kebenaran dan juga yang paling menyayangi makhluk-makhluk Allah. Kita ingin menyampaikan kebenaran, kita ingin sama-sama selamat. Kita ingin menyampaikan kebenaran, ingin sama-sama selamat dari neraka Allah, ingin sama-sama masuk surga Allah SWT. Dan yang terbesar yang dilarang oleh Wahabi apa? Syirik. Bukankah itu juga yang terbesar yang dilarang Rasulullah SAW? Sama, nggak ada bedanya. Berarti apa? Sama aja. Berarti Rasulullah juga Wahabi dong. Sama berarti. Hal yang terbesar, yang paling dilarang oleh Rasulullah SAW, syirik. Dan sama, Syekh Muhammad juga itu yang dakwahnya, melarang kepada kesyirikan.
Hal yang paling besar yang diajak oleh Nabi SAW yaitu mentauhidkan Allah SWT. Sama. Kita juga mengajak mentauhidkan Allah. Nabi SAW setiap kali khutbah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kali khutbah itu Nabi SAW mengulang-ulang setiap kali khutbah. Khutbatul hajah itu yang kita baca di awal itu. Ya sama, kita ngikut Nabi SAW. Kan sama, gak ada bedanya. Melarang bid'ah, meluruskan orang-orang kembali kepada sunnah. Yang sudah salah diluruskan kembali, dikembalikan lagi kepada sunnah. Yang mengatakan sunnah itu harus diikuti Nabi SAW. Yang mengatakan bid'ah itu harus ditinggalkan Nabi SAW. Ya udah sama. Kenapa kita harus takut dibilang Wahabi? Atau kenapa enggak kita dibilang Muhammadi saja, yaitu ikut Muhammad Rasulullah SAW? Kan sama. Yang dilakukan Nabi SAW sama dengan yang kita lakukan. Nah, adapun orang mau bilang Wahabi silahkan, mau bilang tidak Wahabi juga silahkan, enggak ada masalah. Yang penting kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun Syekh Muhammad, karena bukunya bagus makanya kita baca, bukan karena dia pendiri negara Saudi makanya kita baca, karena kita taklid kepada Saudi, enggak, karena bukunya bagus. Coba lihat, nanti kita baca sama-sama, bukunya bagus. Kitab Tauhid itu subhanallah. Saya banyak mengerti bahwasanya ternyata banyak hal-hal yang telah jatuh kepada orang-orang, telah jatuh kepada kesyirikan setelah saya baca kitab tauhid itu. Kita jadi mengerti, membedakan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dan bukunya sangat bagus sekali. Dan keutamaan bukunya salah satunya bukunya singkat saja, ringkas saja, dibaca palingan sekali duduk selesai. Dan isinya subhanallah, berkah isinya. Negara Saudi berdiri dengan kitab-kitab ini nih. Dahulunya di setiap masjid dibacakan kitab Syekh Muhammad Ibn Wahab. Seluruh masjid di Saudi itu zaman dahulu itu di setiap masjid dibacakan kitab tauhid, usul salasah, kasyuf syubhat dibacakan kepada para penuntut ilmu. Sampai hari ini coba lihat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ini juga yang dipelajari. Usul salasah, kasyuf syubhat, Qawaidul Arba', kitab tauhid. Sampai di kampus-kampus. Saya di kampus di Libya itu 7 tahun. Ini juga yang dipelajari, kitab tauhid kita dipelajari di Libya 7 tahun. Enggak ada yang dibilang-bilang orang itu mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah, enggak ada, biasa aja. Nah, maka kita bersyukur Allah SWT berikan taufik kepada kita mengenal para pembawa kebenaran dan kita bisa duduk bersama untuk mengkaji kebenaran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita petunjuk semuanya kepada kebenaran. Baik, mungkin salah satu dari ikhwan membaca. Tolong dibaca mungkin halaman pertamanya. Ada mic-nya? Itu ada yang bisa bahasa Arab itu dari pondok. Atau ada ikhwan ada ini, tolong dibaca aja. Bisa. الثانية العمل به. الثالثة
Baik. Ya, kita mulai. Usul salasa. Usul salasa ini 3 fondasi. Ini nanti yang usul salasa. Ini namanya ada apa namanya? Yang usul salasanya setelah ini. Yang ini adalah 4 masalah yang wajib kita pahami. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'an, i'lam rahimakallah innahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian atau merahmati kita, wajib bagi kita semua mempelajari 4 masalah. 4 masalah. Wajib kita melakukan 4 masalah ini atau 4 hal ini. Yang pertama, al-ilmu, belajar, mengetahui. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal Islam dengan dalil. Ini perkataan singkat tapi subhanallah berkah perkataannya. Ini aja hidup kita sebenarnya ini. Hidup kita cuma ini sebenarnya. Karena ini pertanyaan nantinya dikubur. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ya kan? Kalau kita sudah melakukan konsekuensi dari yang 3 ini, kita berilmu atau belajar dengan hal yang 3 ini, kita akan nantinya dikubur akan mudah menjawab pertanyaan malaikat. Karena yang malaikat tanyakan 3 ini cuman. Seluruh hidup kita yang 3 ini yang akan dipertanggungjawabkan awalnya. Kalau kita mau selamat nantinya dikubur, pertama kali masuk akhirat dikubur itu, paspornya yang 3 ini. Paspornya ya kalau jangan anak zaman sekarang, paspornya yang 3 ini. Kalau yang 3 ini benar, insya Allah yang lainnya mengikut baik. Lalu yang kedua, setelah berilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Setelah mengamalkan ilmu tersebut, yang ketiga, mendakwahkan, yaitu mengajak orang untuk mengikuti ilmu tersebut yang kita amalkan tersebut. Lalu yang keempat, sabar alal adzafihi, sabar dalam gangguan, karena kita pasti akan diganggu. Itu contohnya tadi dibilang Wahabi, bilang teroris, dibilang apa segala macam, pasti kita akan diganggu. Kalau kita berilmu, lalu kita amalkan, lalu kita dakwahkan, pasti kita akan diganggu orang. Sebagaimana para nabi diganggu. InsyaAllah akan kita lanjutkan melihat rinciannya. Ini yang 4 masalah yang harus kita pahami. Yang pertama di pertemuan pertama ini, ba'da azan insyaallah akan kita jelaskan perinciannya insyaallah. Mungkin azan dulu kali. Kita lanjutkan langsung habis azan insyaallah. Wallahu taala alam. Ada yang belum dapat buku? Ada yang belum dapat buku kayaknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, mungkin kita minta beberapa orang untuk menghafal yang 4 tadi. Siapa yang bisa? Biar kita lengket ilmunya insyaallah. Metode begini mudah-mudahan lebih cepat lengketnya. Kalau dulu kita ini dihafal dari awal sampai akhir, dihafal dulu baru boleh masuk belajar. Sekarang alhamdulillah bisa langsung belajar. Nanti ngapalnya sambil jalan aja. Nah, siapa yang hafal? Silakan kasih mic. Mungkin siapa yang hafal? Fadhal. Al-ula al-amal bihi. Ad-da'wah ilaihi. Alal adha fi, ya, sabar terhadap gangguan di dalam menjalankannya. Ya, satu lagi sebelah sini mungkin, atau tiga orang lah, baru satu lagi siapa? Itu satu deh. Yang baju merah tuh, silakan. Wa ma'rifatu dinil Islam bil Nah, kalau mau yang lengkap itu lebih lengkap. Bil adillah. Bil adillah. Itu ilmu, apa itu ilmu? Langsung ditafsirkan oleh Syekh. Ilmu itu bukan matematik, bukan fisika, bukan kimia. Itu ilmu menurut dunia. Ini ilmu menurut Allah, ilmu menurut syariat. Apa itu ilmu menurut syariat? Mengenal Allah, ma'rifatullah. Lalu ma'rifatun Nabi, mengenal Rasulullah. Mengenal Allah maksudnya kenal dengan Allah, kenal dengan perintah-perintah Allah, kenal dengan larangan-larangan Allah, kenal dengan cara membuat Allah ridho, kenal juga bagaimana cara jauh dari kemurkaan Allah. Semuanya tercakup dalam ma'rifatullah. Lalu ma'rifatun Nabi, kenal dengan sunnah Rasulullah, kenal dengan perintah-perintah Rasulullah, kenal dengan larangan-larangan Rasulullah atau bid'ah-bid'ah yang akan merusak ittiba kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan juga mengenai diri Rasulullah SAW kita kenal semuanya. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam. Bukan cuma itu. Bil adillah, ini paling penting ini, penting sekali, digaris bawahi itu, tolong digaris bawahi. Bukan kenal Islam aja, orang kafir juga kenal Islam. Bukan kenal Islam aja. Ma'rifatu dinil Islam, garis bawahi, bil adillah, dengan dalil. Ini ciri-ciri Wahabi, ini ciri-ciri sahabat Rasulullah, ini juga ciri-ciri sunnah Rasulullah SAW. Semuanya pakai dalil. Ini juga perintah di dalam Al-Quran, sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Atu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana dalil kalian? Kata Allah. Kalau kalian benar,
Hatu burhanakum. Mana dalil, kata Allah, kalau kalian benar. Jadi kebenaran itu ada dalilnya. Kalau kebenaran nggak ada dalilnya, atau cuman prasangka-prasangka, atau cuman katanya-katanya, ya katanya, itu bukan kebenaran. Itu katanya namanya, bukan kebenaran. Kalau kebenaran itu ciri-cirinya ada dalil, itu kebenaran. Jadi kita nggak boleh ikut aja kata orang, nggak bisa. Semuanya harus kita tanya, dalilnya mana? Benar nggak ini agama? Benar, dalilnya mana? Nah, yang mengherankan itu kalau kita ke dokter gigi, wah subhanallah, mana sertifikatnya mana? Praktek mengajar, izin ininya mana? Izin prakteknya mana? Ininya bukti kesembuhannya mana? Apa namanya? Orang-orang yang sudah pernah berobat di sini mana? Kita tanya sedetail-detail itu untuk supaya selamat gigi kita. Ini selamat jiwa kita nanti di akhirat, kita nggak mau nanya-nanya kadang-kadang. Sebagian kita. Ini masalah surga neraka nggak mau nanya-nanya. Harus tanya dalilnya mana? Pak Kiai dalilnya mana? Ustadz dalilnya mana? Kalau ustadznya marah berarti ustadznya nggak punya dalil. Kalau ada saya nggak hafal, nggak apa-apa, besok saya tunggu Ustaz. Mudah-mudahan besok ada ya Ustaz. Tolong dicariin dulu, nggak apa-apa. Nggak perlu marah ditanya dalil. Allah yang suruh nanya dalil. Hatu burhanakum, kata Allah. Datangkan dalil, kata Allah. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, datangkan dalil. Mana dalilnya? Nah juga begitu ma'rifatu dinil Islam. Mengenal agama Islam bil adillah. Coba garis bawah itu bil adillah. Dengan dalil. Bukan cuman ngomong-ngomong aja. Bukan cuman katanya-katanya saja. Bukan zon, bukan hawa nafsu. Agama ini bukan hawa nafsu. Bukan menurut saya, tidak. Menurut wahyu. Harus menurut wahyu, dalil. Dan bukan sekedar enak saya perasaan saya. Ada juga yang begitu, enak perasaan saya. Enggak bisa begitu. Ada namanya dulu sholat khusyuk misalnya ya. Ketika kita tanya kenapa sholat itu harus jungkir balik. Tahu nggak dulu sholat khusyuk Pak? Pernah nggak dulu? Tahu? Kita harus 10 tahun yang lalu kalau nggak salah tuh. Suruh orang jungkir balik dulu, nanti mendatangkan kekhusyuan segala macam. Semua orang yang di situ ketika ditanya dalilnya mana, perasaannya enak aja kalau ikut ini. Perasaan itu bukan dalil. Enak aja. Setelah ikut kesaktian ini atau apa namanya ilmu-ilmu segala macam lah, sudah sampai kepada makrifat, kita tanya dalilnya mana? Ya enak aja kalau sejak saya ikut ini perasaan saya enak aja. Nah, itu bukan dalil. Dalil ini enak atau enggak? Agama ini enak atau tidak enak? Yang penting dalilnya ada. Yang penting dalilnya sahih dan dengan pemahaman yang juga sahih. Dalilnya sahih, pemahamannya juga sahih. Kalau enak-enakan ngapain sahabat sampai mati di medan perang itu? Mana ada orang yang mau mati di medan perang? Tapi karena sahabat memegang dalil, jelas perintah Allah, jelas perintah Rasulullah, mati juga nggak masalah. Ah begitu para sahabat. Bukan masalah enak di perasaan atau nggak enak di perasaan. Ya, paham ya? Jadi apa tadi? Pertama, ilmu itu apa? Ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini digaris bawahi, penting sekali. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, itu yang ilmu. Kalau katanya itu bukan ilmu, itu al-jahlu, kebodohan. Katanya-katanya itu kebodohan. Artinya kita enggak tahu. Kan katanya itu mungkin iya, mungkin enggak, ya kan? Tapi kalau dalil pasti enggak mungkin berubah dia. Kalau sudah jelas dari wahyu Allah pasti. Dan karena berpegang dengan dalil inilah sahabat mau habis-habisan hartanya berinfak di jalan Allah, mau mengorbankan jiwa dan raganya karena pegangannya kuat, dalil.
Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mereka benar-benar kenal dengan Islam ini dengan dalil yang kuat, pegangannya kuat. Mati juga enggak masalah. Kenapa? Tahu jalannya, insyaallah ke surga matinya. Ada para sahabat, salah seorang sahabat di Badr, dia tanya dalilnya kepada Rasulullah. Dia lagi makan korma. Ya Rasulullah, kalau saya masuk ke dalam tentara ini, ke dalam perang yang sedang berkecamuk ini, apakah saya masuk surga? Kata Nabi SAW, iya. Belum habis kurmanya dilempar, karena dia pegang dalil. Perkataan Nabi SAW dalil enggak? Perkataan Nabi SAW dalil enggak? Pegang dalil, langsung masuk dia. Mati langsung di medan perang, karena dia yakin dia masuk surga. Ya Rasulullah, kalau saya masuk sini, saya masuk surga enggak? Kata Nabi SAW, iya, kamu masuk surga. Langsung dia berkorban jiwa dan raga, karena pegang dalil. Kalau katanya-katanya mati dengan karena katanya-katanya, ini mati konyol namanya. Berinfak juga begitu. Ada yang kumpulin harta, kumpulin zakat, ayo zakat segala macam. Nah, ketika ditanya dalilnya enggak jelas. Bagaimana? Padahal kita disuruh di dalil mengeluarkan harta itu sekali setahun 2,5%. Wah, ini malah lagi berhutang. Wah, sekarang ada duit bayar hutang. Zakat dulu, keluarin zakat dulu. Udah bertentangan dengan dalil. Nah, habis-habisan orang mengeluarkan harta, ujung-ujungnya nyesel. Karena memang enggak megang dalil. Tapi kalau orang yang megang dalil, yakin. Walaupun mengeluarkan harta, berkurban, berzakat, berinfak segala macam, kita yakin ini sampai kepada Allah SWT. Karena pegang dalil. Begitu juga sholat, capek-capek kita sholat, kita yakin ini sampai kepada Allah. Kita insyaallah ini sudah sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Naik haji juga begitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi SAW. Sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat, yaitu dengan dalil yang benar. Naik haji juga begitu. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi SAW. Ambil cara manasikku, kata Nabi SAW. Kalau sudah cara manasik Nabi SAW, artinya sesuai dalil, bukan katanya-katanya, sesuai dalil. Nah, insyaallah sampai pahalanya sampai kepada Allah, amalannya diterima, dan nantinya dapat pahala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau sesuai dengan dalil. Paham ya tadi? Yang pertama tadi apa? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu ma'rifatun Nabi, ma'rifatul Islam bil adillah, dengan dalil. Yang kedua, mati itunya, mic-nya. Ketok coba. Udah. Ya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu ilmunya, al-amal bihi. Kita amalkan apa yang kita ketahui itu. Lanjut. Afwan, sebelum lupa. Ciri-ciri ahlu sunnah, berilmu dulu baru beramal. Ingat nih, ciri-ciri ahlu sunnah, berilmu dulu, dapat dulu dalilnya, berilmu dulu tadi, baru kedua beramal. Sebagaimana Syekh menjelaskan, Syekh Muhammad menjelaskan, ilmu dulu baru amal. Ciri-ciri ahli bid'ah, beramal dulu, nanti baru cari dalilnya. Dalil itu belakangan. Yang penting kita orang ramai dulu nih. Kalau udah ramai orang, nanti baru cari dalil. Ahlu sunnah enggak begitu. Ahlu sunnah berilmu dulu, belajar dulu. Kan di akhir ini Imam Syafi'i, Bukhari juga mengatakan di akhir tadi yang dibacakan beliau, ada bab di kitab Imam Syafi'i, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum mengatakan sesuatu dan sebelum mengamalkan sesuatu. Tanya dulu ilmunya, belajar dulu, paham dulu, baru kita amalkan. Baik, yang keempat, yang ketiga tadi dakwah ilaihi, mengajak orang. Kewajiban berdakwah itu semua, minimal kepada anak istri kita, kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, minimal kepada anaknya yang dia lahirkan, yang dia besarkan. Apalagi kalau sudah mampu kepada selain keluarga kita. Itu tergantung kemampuan.
Yang lanjut, selanjutnya as-sabru 'alal adzafi. Sabar menghadapi gangguan dalam hal tersebut. Pasti kita akan diganggu orang, pasti diganggu orang. Sebagaimana firman Allah, salat aja misalnya, salat yang kita bahas minggu kemarin. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir. Ajak keluargamu salat, kata Nabi, kata Allah SWT. Wastabir alaih, sabar, kamu pasti diganggu. Diganggu anak lah, dimain-mainin lah sama anak. Istri kadang-kadang enggak mau patuh lah atau apa. Kadang-kadang kita diganggu. Nah, itu bukti kebenaran. Kalaupun kita diganggu ketika kita berdakwah, diganggu anak, diganggu istri, apalagi diganggu masyarakat ketika kita berdakwah, bisa jadi itu adalah tanda-tanda kebenarannya. Dalilnya banyak. Baik, yang ketiga, siapa? Satu lagi sebelum kita ini. Ada satu lagi, itu di belakang. Yang di belakang. Itu di belakang. Al-ula al-ilm, ma'rifatullah, ma'rifatul nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatul Islam bil adillah. Yang kedua, as-tsaniyah al-amalu bihi, mengamalkan, kita pelajari. Ad-da'watu ilaih. Nah, sabar dengan gangguan di dalamnya. Nah, mungkin sebelum kita cukupkan hafalan, tapi minggu depan sebelum mulai kita ulang lagi, murojaah lagi, biar kuat hafalannya atau biar lengket dia, insyaallah. Nah, Syekh berkata ini bukan dari dirinya. Syekh berkata ini dari dalil dari Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan ayat lain, tidak menurunkan surat lain mengenai yang 4 tadi ini, kecuali cuman satu ayat ini satu ayat ini cukup untuk menjelaskan semua yang tadi itu. Kita kupas ayatnya. Yang pertama, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua orang adalah merugi. Kerugian terbesar apa tuh? Masuk neraka. Ya kan? Demi masa. Kita ini semuanya terancam neraka. Kita ini semuanya dalam keadaan merugi. Kerugian terkecil tidak dapat kebaikan. Kerugian terbesar masuk neraka. Ya kan? Semuanya terancam semuanya. Kita ini terancam semuanya. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman ini termasuk di dalamnya al-ilmu. Illalladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dengan ilmu. Illalladzina amanu. Lalu yang kedua, wa amilus shalihat. Sesuai kan dengan 4 masail tadi. Kecuali yang berilmu, yang beriman dengan ilmunya, atau yang beriman dengan ilmunya. Lalu dia wa amilus shalihat, lalu dia mengamalkan amalan saleh setelah dia berilmu dan beriman tadi, lalu dia amalkan amalan saleh. Lalu dia tawasau bil haq, ini dakwah ini, mengajak kepada yang hak, memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada yang hak. Tawasau bil haq wa tawasau bi as-sabr, yang keempat tadi, sabr 'alal adza. Dia ajak kepada orang kepada kebenaran, lalu dia ajak untuk saling bersabar di dalam menjalani kebenaran tersebut. Ini yang 4 ini cukup satu ayat ini menjelaskan, kata Imam Syafi'i.
Udah cukup satu ayat ini udah jelas sih, menjelaskan inilah tingkatan-tingkatan yang harus kita jalani di dalam hidup kita. Tingkatan tertingginya, makin tinggi derajat kita, makin tinggi juga sabar yang harus kita jalani. Karena para nabi itu diganggu semuanya. Aktsarun nasi balaan al-anbiya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak diuji yaitu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Lalu orang yang semisalnya, yang sepertinya, lalu yang semisalnya dan yang sepertinya. Makin dekat dengan derajatnya para nabi, makin besar cobaannya. Karena dunia ini pada hakikatnya cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan ini hakikatnya untuk apa? Untuk diuji ini orang-orang yang di dunia ini. Orang yang hidup ini diuji oleh Allah SWT. Lalu dipisahkan, siapa yang pantas dimasukkan surga, siapa yang pantas dimasukkan neraka, siapa yang pantas dimasukkan ke surga tertinggi, siapa yang pantas dimasukkan surga yang di bawah. Diuji, dipisahkan oleh Allah. Di bumi ini tempat memisahkannya, tempat membagi-baginya nanti. Nanti ketika masuk ke akhirat sudah jelas tempatnya. Makin banyak gangguannya, makin banyak cobaannya, nanti makin tinggi tempatnya. Nah, ini dalil yang sangat jelas, wadih. Bagaimana bantahnya ini dalilnya ini? Yang ngomong Imam Syafi'i, bukan cuman Syekh Muhammad aja. Yang ngomong juga Imam Bukhari. Katanya kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ini Syafi'i ini yang ngomong nih. Syafi'i yang menjelaskan. Lalu kata Imam Bukhari rahimahullah taala, babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Beliau membuat bab di dalam kitab sahihnya, kitab Sahih Bukhari, bab mengenai al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Yaitu sebelum kita mengamalkan sesuatu dan juga sebelum kita mendakwahkannya. Kita harus berilmu dulu. Jangan asal ngomong aja, yang penting lucu. Kan ini modelnya sekarang nih. Yang penting lucu, orang pada senang, jemaah banyak yang datang. Enggak, bukan itu. Al-ilmu harus didasarkan oleh ilmu. Berkata harus dengan perkataan yang ilmiah, yang sesuai dengan dalil. Kalau kita mau ngomong, belajar dulu. Gak cukup belajar setahun 2 tahun, gak cukup. Para ulama itu di atas 40 tahun baru mereka berfatwa. Ada yang cepat seperti Imam Nawawi atau seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini, itu sudah diberikan tazkiyah oleh ulama-ulama di atasnya. Ini kan beliau diberikan tazkiyah oleh bapaknya, sudah dibolehkan jadi imam ketika umur 12 tahun. Tapi pada umumnya itu ulama itu lama belajarnya. Ini karena aneh aja, karena kecerdasannya di luar orang biasa, di atas orang biasa. Nah, kata Imam Bukhari membuat bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Wajib atau ilmu, harus dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, sebelum kita mendakwahkan sesuatu, sebelum kita mengajak orang, kita harus berilmu dulu. Gak boleh asal ngomong. Yang hebatnya, yang jawab asal ngomong, yang nanya asal nanya. Ketemu DKM masjid, datang masjid, nanya, boleh gak saya sholat begini. Ini bagaimana? Ini kan DKM. Nanyanya jangan sama DKM, nanyanya sama ustadz. Dan ustadznya bukan sembarang ustadz yang mengerti masalah itu. Kita harus tahu dulu ini benar gak, belajar gak, udah berapa lama dia belajar, kepada siapa dia belajar. Bukan asal-asal aja. Seperti saya bilang tadi, kalau gigi aja kita harus tanya ini